Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Seperti biasa, siapkan alat tulis kalian dan catat informasi penting yang ada dalam video. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Sebelumnya Bapak akan mengingatkan dulu tentang konsep pecahan ya. Pecahan itu secara umum terdiri dari penyebut dan pembilang. Penyebut itu letaknya di bawah, sedangkan pembilang itu letaknya di atas. Nah, contoh 1/2. Karena 1 itu letaknya di atas, maka dia adalah pembilang. Sedangkan karena 2 letaknya di bawah, maka 2 itu sebagai penyebut. Contoh lain, 4/3 misalnya. Nah, karena 4 letaknya di atas, maka 4 itu sebagai 4 sebagai pembilang. Sedangkan karena 3 letaknya di bawah, maka 3 sebagai penyebut. Perhatikan contoh-contoh lain ya. Kalian tentukan dari contoh tersebut mana yang sebagai pembilang dan mana yang sebagai penyebut. Kalian tulis di buku catatan kalian. Baik, untuk konsep pecahan, Bapak rasa kalian sudah paham ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi kepada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Hal penting yang harus kalian perhatikan dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan itu adalah perhatikan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya sama, maka kalian bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Dan penyebutnya tidak usah berubah, tetap. Sedangkan kalau penyebutnya berbeda, maka kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Pada video kali ini, Bapak akan lebih fokus untuk menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama ya. Baik, untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama, tadi kalian sudah perhatikan, sudah kalian lihat penyebutnya. Oh, ternyata penyebutnya sudah sama, maka kalian tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Ingat ya, pembilang letaknya di atas, penyebut letaknya di bawah. Kita contoh ya, kita kerjakan sebuah contoh. Contoh 1/2 ditambah dengan 2/2. Nah, kalau kita perhatikan pecahan pertama itu pembilangnya 1, kemudian penyebutnya 2. Kemudian pecahan yang kedua pembilangnya 2 dan penyebutnya 2. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa kedua pecahan ini memiliki penyebut yang sama, yaitu 2. Maka tidak perlu kita rubah lagi dan langsung penyebutnya kita tulis di hasil. Nah, sudah ketemu nih penyebutnya. Kemudian tinggal kita jumlahkan aja lagi pembilangnya. Pembilang di pecahan pertama itu 1. Pembilang di pecahan kedua itu 2. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 3/2. Gimana? Kita coba contoh lain ya. Kita coba contoh misalkan 1/4 ditambah dengan 3/4. Nah, kita lihat di pecahan pertama pembilangnya 1, penyebutnya 4. Kemudian di pecahan kedua pembilangnya 3 dan penyebutnya 4. Nah, di sini sama ya, penyebutnya sama, yaitu 4. Karena sudah sama, langsung saja kalian tulis di hasil, yaitu penyebutnya adalah 4, tidak perlu diubah lagi.
Nah, kemudian untuk menentukan pembilangnya, tinggal kalian jumlahkan. Di pecahan pertama itu 1, di pecahan kedua itu 3. Maka 1 tambah 3 sama dengan 4. Nah, itu tadi penjumlahan pecahan ya. Terus bagaimana dengan pengurangan pecahan? Untuk pengurangan pecahan konsepnya sama ya. Kalaunya penyebutnya sudah sama, maka kalian tinggal mengurangkan pembilangnya saja. Kita masuk ke dalam contoh. Contohnya 3/5 dikurang 2/5. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu 5. Karena sudah sama, maka di hasil pun nanti penyebutnya juga akan sama, yaitu 5. Nah, tinggal kalian tulis. Kemudian menentukan pembilangnya. Pembilangnya di pecahan pertama itu 3, di pecahan kedua itu 2. Maka 3 dikurang 2 sama dengan 1. Maka 3/5 dikurang 2/5 sama dengan 1/5. Contoh lain ya. Contoh lain 3/4 dikurang 1/4. Nah, dari sini juga kita lihat bahwa penyebutnya sudah sama, yaitu 4. Karena penyebutnya sudah sama, maka di hasil pun nanti penyebutnya juga sama, yaitu 4. Tinggal kalian tulis 4. Nah, lalu kita mencari pembilangnya. Pembilangnya tadi di pecahan pertama itu 3. Sementara di pecahan kedua itu 1. Maka 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 2/4. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Agar kalian lebih paham lagi, kerjakan tugas berikut ini ya. Nah, itu tadi pembelajaran penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berfokus kepada penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nanti akan ada lagi video tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut berbeda ya. Tunggu aja. Dan Bapak harap apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.